Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1081. Belum lagi Cui Jiking, yang saat ini dalam kondisi cedera serius, bahkan jika dia berada di masa jayanya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pengekangan Li Dong. Kekuatan absolut ditekan. Lancang. Melihat tindakan Li Dong, Dugu menjadi marah. Biarkan dia pergi. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Cui Jiking, jangan membuat kesalahan. Han Qiwen juga terkejut, dan dengan cepat berkata, kejahatan apa yang dia miliki, akan ada hukum untuk menghukumnya. Kakak. Beberapa tentara dengan peluru tajam mengangkat senjata mereka dan membidik Li Dong. Tidak ada yang mengira bahwa Li Dong akan begitu berani. Di depan begitu banyak orang, dia sebenarnya berani memperlakukan Cui Jiking secara langsung seperti ini. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia akan membunuh. Keberanian ini benar-benar terlalu besar. Percaya atau tidak, aku berani membunuhmu sekarang. Li Dong menatap langsung ke Cui Jiking, ekspresinya acuh tak acuh. Pembunuh di matanya tidak bersembunyi sama sekali. Cui Jiking gemetar ketakutan, dia menatap sepasang mata dan membuka mulutnya untuk membuat suara ho-ho. Ketakutan tak berujung memenuhi hatinya. Melihat niat membunuh di mata Li Dong, dia tidak ragu, pihak lain serius. Dia benar-benar akan bunuh diri. Tuan muda kedua, selamatkan aku. Cui Jiking menoleh dengan keras, menatap Dugu Zhan, dan dua kata ini keluar dari mulutnya. Matanya penuh permohonan. Tidak mungkin, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Dugu Zhan. Keluarga Cui sekarang memeluk paha keluarga Dugu dan sejak itu diikat ke kapal besar Penatua ke-9. Jika Dugu tidak bisa menyelamatkannya, maka dia akan berakhir. Begitu dia meninggal, keluarga Cui akan berakhir. Kamu berani. Bab 1082. Dugu Zhan tampak marah, dia bahkan mengambil pistol dari tangan seorang prajurit, berjalan mendekat, dan mengarahkan moncongnya ke kepala Li Dong. Aku berkata, biarkan kamu segera menurunkannya, apakah kamu mendengarnya? Baginya, Cui Jiking tidak bisa mati. Jika Cui Jiking meninggal, maka kerugiannya akan terlalu besar. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Li Dong tersenyum. Percaya atau tidak aku menembakmu dengan satu tembakan. Dugu Zhan meraung marah, tangannya sedikit gemetar, dan dia sangat bersemangat, seolah-olah dia benar-benar akan menembak Li Dong sampai mati. Tidak percaya. Li Dong menggelengkan kepalanya, ayo, kamu punya nyali untuk menembakku sekarang, tembak aku. Kamu, bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Dugu Zhan meraung, lepaskan dia, aku akan menghitung 1, 2, 3. Sepertinya manfaat yang diberikan Cui Jiaksu padamu benar-benar cukup. Li Dong Tut, sayang sekali kamu tidak ragu untuk melindunginya seperti ini. Pembicaraan. Li Dong mengendurkan leher Cui Jiking. Wow, Cui Jiking ambruk di kursi roda, terbatuk keras sambil memegangi lehernya. Itu juga karena dia cukup kuat. Jika tidak, jika dia adalah orang tua biasa, dia mungkin sudah bersendawa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tidak bisa memahami pelanggaran hukummu. Ekspresi Dugu Zhan agak tidak wajar, tetapi dalam sekejap dia kembali ke tatapan dinginnya. Ini adalah distrik militer utara. Semua orang di sini adalah anggota tingkat tinggi distrik militer utara. Bukan giliran Anda untuk lancang di sini. Anda sebaiknya jujur, jika tidak, peluru di pistol saya tidak memiliki penglihatan. Benarkah? Sayang sekali kamu tidak bisa menunggu terlalu lama. Li Dong tersenyum lembut, juga, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seberapa serius kejahatan pengkhianatan itu. Selain itu, kamu pikir aku takut dengan peluru di pistolmu. Pembangkit tenaga listrik luar biasa setengah langkah memang layak untuk perlindungan keluarga Dugu Anda, tapi bagaimana dengan pemborosan?
Bab 1083. Dugu Zan sedikit terkejut. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Li Dong. Tepat ketika dia sangat tercengang, Li Dong membanting dengan pukulan. Pukulan ini tentu saja tidak mengenai tubuh Dugu Zan, melainkan pada perut bagian bawah Cui Jiking. Setelah pukulan jatuh, Cui Jiking tidak dipukul ke udara. Dia tiba-tiba menjadi kaku, dan kemudian ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Di posisi kepalan tangan Li Dong Luo, terdengar suara gelembung pecah. Pukulan Li Dong tidak membunuhnya, tapi pukulan ini menghapus dantian Qihai Cui Jiking. Dantian Qihai adalah hal terpenting bagi seorang pejuang, dan mesin Qi untuk budidaya seorang pejuang tersembunyi di tempat ini. Selama tempat ini dihapuskan, maka tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, itu juga sia-sia. Bahkan bukan orang biasa. Li Dong langsung menghapus Cui Jiking di depan semua orang. Cui Jiking merosot di kursi, matanya melebar, dan dia menatap Li Dong dengan tak percaya. Dia tidak percaya itu, dia benar-benar dibuang oleh pihak lain. Di hadapan begitu banyak perwira tinggi daerah militer utara, saya menghapus diri saya sendiri. Beraninya dia. Pada saat ini, hati Cui Jiking hanyalah keputusasaan. Sebagai transenden setengah langkah, dia memiliki pengaruh besar pada keluarga Dugu, dan keluarga Dugu akan melakukan segala yang mungkin untuk mempertahankannya. Namun, begitu dia menjadi sia-sia, itu tidak berguna sama sekali. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Keluarga Cui sudah berakhir. Tanpa perlindungannya, dapat dibayangkan bahwa dalam waktu dekat, keluarga Cui akan dicabik-cabik oleh serigala dan harimau yang menatapnya, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Sekarang, aku menghapusnya. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Li Dong menatap Dugu Zan dan berkata sambil tersenyum. Untuk beberapa alasan, Han Qiwen merasa dingin di hatinya ketika dia melihat wajah Li Dong yang tenang dan tersenyum. Terlalu panas, dan ketenangan yang ditunjukkan pihak lain sejauh ini benar-benar tidak biasa. Tapi Pangeran Dugu tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat bahwa Cui Jiking benar-benar dihapuskan oleh Li Dong, dan dia tiba-tiba menjadi gila. Bab 1084. Pembangkit tenaga listrik luar biasa setengah langkah, baginya, bagi keluarga Dugu, adalah bantuan yang sangat penting. Peran yang bisa dimainkannya tidak terukur. Paling tidak, itu juga bisa sangat meningkatkan suara keluarga Dugu di militer. Namun, sampah benar-benar tidak berguna sama sekali. Kamu benar-benar ingin mati, aku menghancurkanmu. Dugu menjadi marah, dia mengambil pistol di tangannya, membuka asuransi, mengarahkan langsung ke Li Dong, dan menarik pelatuknya. Matilah Lao Su. Ledakan. Suara tembakan berbunyi. Semua orang terkejut, dan dengan cepat melihatnya. Percikan darah yang diharapkan tidak muncul. Li Dong masih berdiri di tempat, dan tidak jatuh. Bahkan ada senyum di wajahnya. Tentu saja Li Dong baik-baik saja. Hanya 1 detik sebelum Dugu Zan menarik pelatuknya, dia sudah menembak. Langsung menekuk pergelangan tangan Dugu Zan dan mengangkatnya ke langit-langit. Oleh karena itu, peluru dari tembakan itu mengenai langit-langit, meninggalkan lubang. Melihat bahwa tembakan tidak mengenai Li Dong, Dugu menunjukkan wajah yang mengerikan. Dia meraung, mencoba melepaskan tangan Li Dong. Tapi itu tidak berguna, bahkan Cui Jiking tidak bisa menghilangkannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Melihat bahwa dia tidak bisa melepaskan diri, Dugu Zan mengepalkan tangannya yang lain, dan memukul wajah Li Dong dengan kepalan. Ledakan. Li Dong mengulurkan tangannya dan dengan mudah menggenggam tinjunya. Tekan dengan keras. Bunyi suara klik. Suara patah tulang segera bergema di antara penonton. Mulut Dugu Zan melolong kesakitan. Aku menidurimu. Dia berteriak, tetapi dia tidak mengatakan seluruh kalimatnya. Ledakan. Bab 1085. Li Dong melepaskan tangannya dan meninju perutnya. Dugu Zan langsung dipukul sampai bengkok, seperti udang. Kemudian,
Li Dong menendangnya lagi dan menendangnya keluar. Dengan pukulan ini, Li Dong tidak menggunakan banyak kekuatan, tapi itu cukup untuk membuat orang ini menderita untuk sementara waktu. Berani menembakku. Bagus sekali, kamu sudah selesai. Pangeran Dugu tergeletak di tanah. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang datang dari tubuhnya, menatap Li Dong, dan berkata dengan keras. Apakah kamu berani memukulku? Apakah kamu berani memukulku? Kamu mati, kamu harus mati, kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku ingin membunuhmu, bunuh keluargamu. Dugu Zan seperti ular yang dingin dan berbisa, dan meletakkan kata-kata kejam ini. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Dugu. Sejak kecil, ia dilahirkan dengan sendok emas, dan tidak ada yang pernah mengalahkannya. Dia adalah satu-satunya yang memukul dan menggertak orang lain, dan ketika dia dipukuli olehnya, orang yang diganggu olehnya tidak berani kentut. Jadi dia telah mengembangkan karakternya yang menantang dan menghina. Sekarang, dipukuli seperti ini oleh Li Dong di depan begitu banyak orang, bagaimana Dugu Zan bisa bertahan? Lancang. Pada saat ini, Han Qiwen akhirnya pulih. Baru saja Dugu membuka pistol, yang benar-benar mengejutkannya. Jika dia terbunuh di sini, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Melihat bahwa Li Dong baik-baik saja saat ini, tetapi dia telah mengalahkan Dugu Zan, Han Qiwen harus menghentikan insiden ini. Saat ini, dia melambaikan tangannya, kemari, ambil keduanya untukku. Satu ditembak dan dibunuh di depan umum, dan yang lainnya ditembak dan terluka, itu dibenarkan dan harus ditangkap. Adapun yang terakhir, saya akan membicarakannya nanti. Wow, para prajurit dengan peluru tajam di tempat kejadian segera dibagi menjadi dua tim dan berjalan menuju Li Dong dan Dugu Zan masing-masing. Hentikan untuk Lao Su, itu semua sialan. Pada saat ini, suara seperti ledakan menggelegar datang dari ambang pintu. Bab 1086. Semua orang terkejut dan melihat sekeliling. Saya melihat bahwa di pintu, sosok tinggi dan perkasa melangkah masuk. Di belakangnya, ada sekelompok sekitar 10 tentara dengan peluru tajam. Orang-orang ini berpakaian berbeda dari seragam militer biasa, dan kamuflase diterapkan pada wajah mereka. Selain itu, setiap orang memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat, dan mata mereka setajam gosok. Pasukan khusus. Dapat dilihat dari lencana harimau di bahu mereka bahwa ini semua dari kam harimau. Yang dipimpin adalah Ye Long secara mengesankan. Dan sosok tinggi dan perkasa itu secara alami adalah komandan tim khusus, Zhao Bin. Ketika Li Dong berada di ruang interogasi sebelumnya, dia menelepon Zhao Bin dan memintanya untuk menyiapkan sesuatu untuk datang ke sini. Sekarang akhirnya di sini. Waktunya tepat. Melihat Zhao Bin dan harimau di kam harimau, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Prajurit biasa, bahkan perwira tinggi di ketentaraan, harus berubah warna ketika menghadapi brigade khusus seperti Zhao Bin dan Tiger Camp. Terutama Zhao Bin, komandan tertinggi tim pertempuran khusus. Dalam hal status, semua orang yang hadir lebih rendah darinya. Tidak ada yang mengira Zhao Bin akan benar-benar muncul di sini. Apa yang sedang terjadi di sini? Zhao tua, kamu. Han Qiwen juga bingung. Tidak banyak orang yang diberitahu tentang apa yang terjadi di sini. Sebagai komandan tertinggi brigade khusus, bukankah Zhao Bin harus melakukan berbagai tugas? Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini? Bagaimana dia tahu apa yang terjadi di sini? Terlalu banyak pertanyaan. Zhao Bin hanya meliriknya dengan dingin, lalu berkata dengan keras, ayo, lepaskan senjata mereka. Hah? Ye Long berkata dengan keras, ya. Setelah dia segera membawa orang-orang dari kam harimau dan menjatuhkan senjata ke tangan para prajurit. Bab 1087. Prajurit-prajurit itu hanyalah prajurit biasa, yang bahkan belum pernah ke medan perang. Menghadapi harimau di kam harimau, mereka ketakutan sejak lama, sehingga mereka disita tanpa perlawanan sedikit pun. Setelah bahayanya hilang,
Zhao Bin langsung pergi ke Li Dong dan berdiri diam, berdiri dan memberi hormat. Kepala, Zhao Bin membawa kam harimau untuk melapor, tolong beri instruksi. Ketika kalimat ini jatuh, Han Qiwen dan yang lainnya benar-benar tercengang. Siapa Zhao Bin? Panglima tertinggi semua pasukan khusus China memiliki status yang sangat tinggi di antara daerah militer utara dan selatan. Karena anggota beberapa tim khususnya berasal dari daerah militer utara dan selatan, bahkan panglima tertinggi daerah militer utara dan selatan harus sopan sampai 3 poin ketika mereka bertemu Zhao Bin. Namun, dia sekarang memberi hormat kepada seorang pemuda, memanggilnya kepala suku. Begitu mudah. Di seluruh China, berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk membuatnya seperti ini? Hanya satu. Akhirnya, pada saat ini, Han Qiwen akhirnya memikirkan kemungkinan. Artinya, hanya ada satu identitas untuk pemuda itu. Mars, Dewa Perang Timur. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk membiarkan Zhao Bin memanggil kepala dengan hormat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak benar. Bagaimana mungkin Dewa Perang muncul di negara itu tanpa alasan? Dalam pemahaman mereka, Lord of War harus ditempatkan di perbatasan. Jika tidak ada Dewa Perang yang menjaga perbatasan, bukankah musuh asing yang kuat yang mengincar mereka akan menyerang? Zhao tua, dia. Han Qiwen tergagap pada Li Dong, kata-katanya tidak begitu jelas. Dia ketakutan. Biarkan Zhao Bin memperlakukannya dengan hormat, tidak peduli apakah lawannya adalah Dewa Perang, atau orang lain, tidak ada keraguan bahwa posisi lawan benar-benar di luar imajinasi. Jadi saat ini dia menghadapi Li Dong lagi, dengan sedikit rasa takut di hatinya. Sekarang, saya tidak menyembunyikan identitas saya lagi. Li Dong melihat sekeliling penonton dan berkata dengan ringan, kalian semua yang hadir adalah semua anggota tingkat tinggi dari militer Tiongkok. Saya yakin Anda juga akan melindungi identitas saya. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan perintah Dewa Perang dari sakunya dan melemparkannya ke Han Qiwen. Saya yakin Anda semua tahu hal ini, kan? Bab 1088. Han Qiwen terkejut. Dia dengan cepat mengambilnya di tangannya, dan kemudian melihat ke bawah. Hanya dengan pandangan sekilas, pupil matanya sedikit menyusut. Mars. Kedua kata ini sama mempesonanya dengan bulan yang cerah di langit, dan mereka sangat terpatri di hatinya. Sebagai kepala Komite Disiplin Wilayah Militer Utara, dia pasti tahu apa ini. Perintah Dewa Perang. Satu-satunya perintah Dewa Perang Tiongkok. Pemegangnya adalah Dewa Perang Timur, penjaga Tiongkok. Tentara memiliki kemuliaan tertinggi, prestasi militer tertinggi, dan kekuatan tertinggi. Idola dan pilar spiritual dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Tidak banyak orang yang pernah melihat sosok legendaris ini di militer dalam negeri. Bahkan Han Qiwen hanya pernah mendengar tentang God of War, dan belum pernah melihatnya secara langsung. Dia juga penuh dengan kekaguman pada God of War di dalam hatinya. Anda tahu, tanpa Dewa Perang yang memukul mundur musuh yang kuat dan menjaga satu sisi, tidak akan ada kehidupan yang damai sama sekali. Dan sekarang, karakter legendaris itu berdiri di depannya. Baru saja, dia juga memerintahkan agar Dewa Perang ditangkap. Han Qiwen tiba-tiba merasa lemah, dia berjalan dan menyerahkan token itu kembali kepada Li Dong, lalu mundur 2 langkah dan berlutut langsung ke arah Li Dong. Han Qiwen dari wilayah militer utara, lihat Dewa Perang. Hah? Melihat penampilan Han Qiwen, pejabat militer senior lainnya di ruang konferensi segera berdiri. Wajah mereka berubah drastis. Dia melihat sosok itu dengan ekspresi yang luar biasa. Mars. Tanpa ragu-ragu, mereka bangkit dari tempat duduk mereka satu demi satu dan datang langsung ke Li Dong untuk membentuk barisan yang rapi. Lihat Dewa Perang. Bab 1089. Orang-orang ini, tidak peduli seberapa tinggi level mereka, di depan God of War, mereka hanya bisa eksis di level adik laki-laki. Tidak ada perbandingan sama sekali. Bahkan Zhao Bin harus memberi hormat dengan hormat, jadi apa itu?
Dan pameran dugu itu benar-benar terpana saat ini. Apa situasinya? Orang itu, apakah dia dewa perang? Mustahil. Penjaga Cina, dewa perang timur yang bermartabat, orang pertama di tentara, makhluk tertinggi, bagaimana bisa muncul di sini? Bagaimana mungkin pria dengan wajah putih yang sama? Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa pandangan dunianya benar-benar ditumbangkan. Baik, Li Dong melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Ingat, identitasku tidak bisa diungkapkan, mengerti?" Ya, setiap orang harus keras. Mereka semua adalah perwira tinggi di militer, tentu saja, jelas bahwa jika berita God of War di negara itu menyebar, musuh asing yang mengincar pasti tidak akan melepaskan peluang besar invasi. Selain itu, mereka tidak berani. Akan sangat serius jika identitas Li Dong bocor atas inisiatifnya sendiri. Itu bisa dibandingkan dengan kejahatan pengkhianatan, mereka tidak punya nyali seperti itu. Banyak pejabat senior daerah militer utara menatap mata Li Dong dengan antusias. Di ketentaraan, Li Dong adalah pilar spiritual dan idola tentara yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melihat Li Dong dengan mata kepala sendiri tanpa kesempatan. Tapi sekarang, dewa perang yang hidup, berdiri di depan mereka, mengapa tidak bersemangat? Zhao Bin, apakah kamu sudah membawa semua yang aku minta untuk kamu persiapkan? Li Dong menatap Zhao Bin dan bertanya dengan suara berat. Ya, semuanya sudah siap. Zhao Bin mengangguk. Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Cui Jiqing dengan wajah abu-abu dan mencibir. Bab 1090. Untuk spekulan seperti Cui Jiqing, Zhao Bin tidak memiliki perasaan yang baik sama sekali. Cui Jiqing membuat kesalahan besar di ketentaraan dan telah dikeluarkan dari ketentaraan dan tidak akan pernah dipekerjakan. Dan sekarang, Cui Jiqing telah melangkah ke ranah seni bela diri, berlutut dan menjilati 9 tetua di ketentaraan. Zhao Bin bahkan lebih disambut untuk orang-orang seperti itu. Bahkan jika dia bisa, dia tidak ingin orang seperti itu kembali ke militer. Itu hanya kanker. Dan Cui Jiqing bahkan lebih putus asa saat ini. Awalnya, bahkan jika dia dibuang, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Karena keluarga Cui adalah keluarga kaya di Kyoto Utara, bahkan jika dia ditinggalkan, sumber keuangan keluarga Cui masih sangat berguna bagi 9 tetua. Dia mulai menaruh harapan pada generasi muda keluarga Cui. Misalnya, Cuais. Selama Anda memeluk paha keluarga Dugu, biarkan Cui Ze datang ke tentara untuk mengalami, dan keluarga Cui akan menyusut dan berkembang dengan canggung, mungkin tidak ada kemungkinan untuk kembali di masa depan. Namun, sekarang, Li Dong menunjukkan identitasnya sebagai God of War, benar-benar menghancurkan harapan terakhirnya. Keraguan di hatinya sekarang telah sepenuhnya terpecahkan. Sejak awal, dia berpikir, di mana orang suci ini? Ketika saya berada di Provinsi Tianxing, saya pernah mendengar nama Li Dong. Pada saat itu, Li Dong membunuh Situ Haoran, penguasa besar keluarga Mo di utara. Namun, pada saat itu, dia hanya berpikir bahwa pihak lain adalah bawahan Chen Xiaodao. Namun, setelah itu, Li Dong menunjukkan kekuatan yang semakin kuat, dan bahkan Wu Anzi dari Bajikuan, mendengar bahwa dia juga kalah dari lawan dan kembali dari Laut Cina Timur tanpa hasil. Baru saat itulah dia benar-benar menyadari bahwa pemuda bernama Li Dong di selatan adalah lawan yang bisa dihargai. Tapi itu hanya sesuatu yang bisa dihargai, tidak cukup untuk membuatnya takut. Sampai hari dia membuat janji dengan Chen Xiaodao, dia terluka parah oleh pukulan Li Dong di Danau Longshan. Dengan pukulan, dia melukai prajurit luar biasa setengah langkah ini. Apa konsepnya? Tidak ada keraguan bahwa itu pasti pembangkit tenaga listrik yang benar-benar luar biasa. Tapi dia bingung, kapan kekuatan luar biasa muncul di China. Bukannya dia tidak pernah memikirkan keberadaan Dewa Perang Timur, tetapi Cui Jiqing percaya bahwa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Dewa Perang Timur menjaga perbatasan. Ini adalah hal yang terkenal,
Jadi bagaimana mungkinkah dia ada hubungannya dengan lingkaran bawah tanah seperti Chen Xiaodao? Bab 1091. Jadi dia berpikir bahwa lawannya pasti bukan dewa perang. Tapi sekarang, dia salah. Salah. Pihak lain benar-benar God of War. Orang pertama di tentara. Harapan apa yang dia miliki untuk tingkat keberadaan ini untuk menembak? Saya khawatir bahkan 9 tetua tidak akan bertentangan dengan dewa perang untuknya, orang yang tidak berguna, kan? Dia sudah mati, dan bahkan generasi muda dari keluarga Cui akan menderita. Dia berpikir begitu, Zhao Bin sudah mulai mengeluarkan setumpuk dokumen. Sementara semua orang ada di sini, mari berbagi hal-hal ini dengan semua orang. Li Dong berkata kepada Zhao Bin. Ya, Zhao Bin mengangguk, dan kemudian membagikan dokumen-dokumen ini kepada semua orang. Dalam hal ini, beberapa bukti kolusi Cui dengan Skynet Barat dicatat. Saya telah menyelidiki secara rinci dan semua bukti ini benar. Petik 2. Zhao Bin berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, ada beberapa bukti rasa malu dan penyalahgunaan kekuasaan keluarga Cui dengan seorang jenderal senior wilayah militer utara, serta beberapa pelanggaran disiplin yang telah dilakukan keluarga Cui selama bertahun-tahun. Petik 2. Mendengar ini, wajah tua Tan Jiansu menjadi malu. Dia tahu bahwa Cui Jiqing sudah berakhir kali ini, dan dia akan mengikutinya. Dia telah diregulasi ganda sekali sebelumnya, dan Cui Jiqing membuktikan nilainya di depan sesepuh ke-9 sebelum dia diselamatkan. Dan kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik lagi. Tidak hanya itu, begitu keluarga Cui dihukum karena pengkhianatan, siapapun yang memiliki hubungan dengan keluarga Cui mungkin akan menderita. Ketika Han Qiwen melihat bukti-bukti ini, dia melihatnya dengan cermat, dan dia sudah gemetar. Orang seperti itu, jika dia kembali ke tentara, apakah itu masih layak? Cui Jiqing, kamu berkolusi dengan Skynet Barat untuk mengkhianati negaramu dan mencari kemuliaan. Sekarang buktinya kuat, apa lagi yang bisa kamu katakan? Han Qiwen bertanya dengan tajam. Dia adalah kepala Komite Disiplin Wilayah Militer Utara, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, dan dia juga bertanggung jawab jika dia benar-benar bertanggung jawab. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, saya mengaku bersalah, saya melakukan segalanya. Petik 2. Cui Jiqing mengangguk dan berkata dengan cepat, tapi Sekretaris Han, tolong periksa. Hal-hal ini direncanakan oleh saya sendiri, generasi muda saya dari keluarga Cui tidak tahu hal-hal ini. Dia hanya bisa melakukan ini. Ambil semuanya untuk diri sendiri, sehingga Anda masih memiliki kesempatan untuk melindungi generasi muda keluarga Cui agar tidak terlibat. Bab 1092. Bagaimana Han Qiwen tidak tahu apa yang dia pikirkan? Jika masalah ini tidak melibatkan dewa perang, tidak sulit baginya untuk melindungi generasi muda keluarga Cui di hadapan 9 tetua. Tetapi, hal ini dimulai karena God of War. Pengkhianatan Cui Jiqing dengan musuh secara pribadi diselidiki oleh dewa perang. Di depan Li Dong, dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia ingin membuat hal-hal besar menjadi lebih kecil. Jika keturunan keluarga Cui Anda ada hubungannya dengan masalah ini, saya akan menyelidikinya. Petik 2. Han Qiwen mendengus dingin, karena kamu telah mengaku bersalah, datang ke sini, bawa dia turun untukku. Senjata para prajurit itu disita oleh Ye Long dan yang lainnya, tetapi ketika mereka mendengar perintah itu, mereka segera melangkah maju dan menjatuhkan Cui Jiqing. Kepala, tersangka Cui Jiqing telah diambil, tolong beri instruksi. Petik 2. Han Qiwen berkata dengan keras. Masalah ini, aku akan menanggapi rumah tetua nanti. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, orang ini telah bertabrakan dengan musuh dan pengkhianatan. Anda harus menyelidiki dengan hati-hati, Zhao Bin, Anda tidak perlu menindaklanjuti masalah ini. Saya percaya Komisi Inspeksi Disiplin Wilayah Militer Utara dapat menanganinya. Baik. Petik 2. Kalimat terakhir adalah untuk Zhao Bin.
Sebagai komandan tertinggi tim pasukan khusus, Zhao Bin memiliki banyak tugas setiap hari, dan dia tidak punya banyak waktu untuk menangani hal-hal seperti itu. Apalagi kejadian ini adalah kerjasama Cui Jiking dengan musuh dan pengkhianatan, sangat serius, dan tidak ada yang main pilih kasih sama sekali. Ya. Petik 2. Suara berat Zhao Bin seharusnya. Dan juga. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Han Qiwen segera menegakkan tubuh dan mendengarkan dengan seksama. Semua orang dapat melihat apa yang baru saja terjadi. Orang ini sangat membela Cui Jiking karena dia tidak akan ragu untuk menembakku. Petik 2. Li Dong memandang Dugu Zhan dan berkata ringan, tangkap dia dan selidiki masalah ini dengan serius. Begitu dia juga terlibat dalam masalah ini, dia akan ditangani sesuai dengan hukum militer. Petik 2. Saat dia berkata, dia memandang Zhao Bin, adapun penyelidikannya, Zhao Bin, tolong tindak lanjuti. Petik 2. Alasan mengapa Zhao Bin diizinkan untuk menindaklanjuti kali ini adalah karena pria itu berasal dari keluarga Dugu. Meskipun Han Qiwen adalah pemimpin Komite Disiplin Wilayah Militer Utara, menghadapi tekanan dari 9 tetua, saya khawatir dia tidak akan dapat menegakkan hukum secara tidak memihak. Bab 1093. Biarkan Zhao Bin menindaklanjuti masalah ini, ide Li Dong sangat sederhana. Dia hanya ingin menamparkan wajah Dugu dengan keras. Dia ingin melihat apakah Penatua ke-9 akan melakukan sesuatu yang tidak dapat diatur untuk generasi muda ini. Jangan lakukan itu, tidak apa-apa, tujuan Li Dong telah tercapai, dan orang ini akan membayar harga yang pantas dia dapatkan. Namun, setelah 9 sesepuh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, Li Dong memiliki artikel yang harus dilakukan. Singkatnya, inisiatif sekarang ada di tangannya. Tidak, aku tidak berkolusi dengan musuh dan pengkhianatan. Petik 2. Ketika Dugu Zhan mendengar kata-kata Li Dong, wajahnya banyak berubah, dan dia meraung keras. Aku tidak tahu sama sekali tentang ini, kamu pasti membalas dendam padaku dengan sengaja. Jika Anda telah mengatakannya, itu tidak masuk hitungan, dan jika saya mengatakannya, itu tidak masuk hitungan. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, sudah jelas hanya setelah menyelidiki, dan, baru saja kamu menembak dan membunuhku, semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, apakah kamu masih ingin malu dalam hal ini? Terlepas dari apakah Dugu Zhan terlibat dalam kolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan, fakta bahwa dia menembak Li Dong barusan sudah cukup baginya untuk minum pot. Berani menembak God of War, tuduhan ini, meskipun tidak sebanding dengan pengkhianatan, jelas tidak kecil. Mendengar ini, Dugu menyebar seperti abu. Dia berhenti berbicara, wajahnya cemberut, dan dia menatap Li Dong dengan sangat pahit. Dugu Zhan bukan orang bodoh, dia tahu betul bahwa dia telah ditanam kali ini. Benar-benar ditanam. Bagaimanapun, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa dia menembak Li Dong barusan. Apa yang benar-benar membuatnya merasa tidak mau adalah bahwa pria yang terlihat seperti pria kecil berwajah putih ini, bagaimana dia bisa menjadi dewa perang. Terlebih lagi, karena identitas pihak lain sangat mulia, mengapa tidak muncul di awal? Dengan sengaja. Ini harus disengaja oleh pihak lain. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak peduli apakah pihak lain sengaja atau tidak, dia tidak punya cara untuk mengubah fakta. Ingat, identitas saya tidak boleh diungkapkan. Petik 2. Li Dong memandang semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, bab 1094. Setiap orang harus lagi. Yah, begitulah akhir dari masalah ini, semuanya sudah berakhir, mengapa aku harus pergi? Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya. Akibatnya, banyak perwira tinggi wilayah militer utara mulai pergi satu demi satu. Tetapi ketika semua orang pergi, mereka tidak bisa tidak melihat Li Dong lebih banyak. Dewa Perang, Lord of War yang hidup berdiri di depan mereka. Jika mereka tidak takut dengan nama Li Dong,
Saya khawatir mereka tidak datang untuk mencari Li Dong untuk foto dan tanda tangan. Ketika semua orang hampir pergi, Li Dong berkata kepada Zhao Bin, "Kalau begitu, aku akan menyerahkan masalah ini padamu untuk mengurus akibatnya. Aku akan pergi dulu." "Ya." Zhao Bin tersenyum dan mengangguk. Li Dong menyapa Ye Long dan yang lainnya, lalu langsung pergi. Dia tidak tertarik tinggal di tempat seperti itu. "Jika saya punya waktu, saya mungkin juga kembali dan melakukan obrolan video dengan istri saya sebentar." Li Dong sangat lega bahwa masalah ini akan langsung diserahkan kepada Zhao Bin dan yang lainnya. Melihat bagian belakang kepergian Li Dong, hati Dugu Zhan penuh penyesalan saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang ke titik ini. Awalnya, dia berjanji pada Cui Jiking untuk menangkap orang yang melukainya. Dengan cara ini dia bisa mendapatkan keuntungan besar dari keluarga Cui. Itu bisa membuat keluarga Cui bekerja lebih keras untuk keluarga Dugu. Meskipun Cui Jiking mengatakan bahwa lawannya adalah kekuatan yang lebih kuat darinya, dan memiliki latar belakang yang kuat di wilayah militer selatan. Tapi Dugu Zhan tidak mempedulikannya sama sekali. Kekuatan pribadi itu kuat, jadi apa? Bisakah itu lebih kuat dari tentara nasional? Adapun memiliki latar belakang yang kuat di daerah militer selatan. Pameran Dugu bahkan lebih acuh tak acuh. Karena kakeknya adalah penatua ke-9 di dunia, kecuali beberapa orang seusianya, siapa lagi yang bisa melawannya di latar belakang. Bab 1095. Karena itu, dia yakin hal ini pasti bisa ditangkap. Namun, dia tidak menyangka, dan semua orang tidak menyangka bahwa orang yang melukai Cui Jiking sebenarnya adalah dewa perang. Penjaga Cina. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Cui Jiking benar-benar berkolusi dengan Skynet Barat, yang merupakan tuduhan pengkhianatan. Dan yang paling mengerikan adalah dia baru saja membela Cui Jiking di depan begitu banyak orang, dan menembak dan membunuh Li Dong. Tuduhan ini cukup untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Dugu Zhan sangat jelas tentang situasinya, dia tidak tahan dengan penyelidikan. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan keluarga Dugu, dia telah membuat banyak keuntungan buruk untuk dirinya sendiri. Setelah hal-hal ini diketahui, bahkan keluarga Dugu tidak akan dapat mempertahankannya. Namun, sekarang, tidak ada gunanya baginya untuk menyesal. Li Dong meninggalkan wilayah militer utara, berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ini adalah panggilan telepon terenkripsi, dan dia menelepon ke rumah tetua. Hal ini wajar dan wajar, ia harus melaporkan ke atas. Ketika dia kembali ke Cina, rumah tetua mengetahuinya, kali ini dia telah melakukan sesuatu seperti ini, dan dia tidak dapat membenarkannya tanpa memberitahunya. Setelah laporan itu, Li Dong menutup telepon, memanggil taksi, dan langsung menuju pintu pisau. "Ini tengah hari, dan ketika aku kembali ke hotel, aku akan tidur. Lebih baik mencari Scar dan minum bersama mereka." Namun, Li Dong menerima telepon di tengah jalan. Keluarkan dan lihat bahwa itu adalah Sekretaris Du dari Kementerian Kesehatan yang menelepon. "Sekretaris Du, apa kabar?" Li Dong tersenyum dan menyambungkan telepon. "Tuan Li, selamat siang." Petik 2. Sekretaris Du tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah makan siang?" "Belum." Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, "Aku akan mencari tempat makan sekarang." Petik 2. "Bisakah kamu datang? Menteri Liang ingin mengundangmu makan siang, apakah kamu tidak tahu apakah kamu punya waktu?" Sekretaris Du di sisi yang berlawanan buru-buru berkata. Mendengar ini, Li Dong sedikit terkejut. Menteri Liang ingin melihat dirinya sendiri. Bab 1096. Untuk itu Menteri Liang dari Kementerian Kesehatan, Li Dong masih sangat menghormatinya. Meskipun dia belum melihat lelaki tua itu, dia tahu bahwa seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk industri medis di tanah air. Itu adalah orang tua yang benar-benar melayani negara dan rakyat. Meskipun Li Dong adalah dewa perang dan memiliki status yang dihormati,
ia mengagumi para pionir dari generasi yang lebih tua ini dari lubuk hatinya. Selain itu, Li Dong tidak menunjukkan identitas God of War di depan orang lain. Oleh karena itu, Menteri Liang pun tidak mengetahui identitasnya sebagai God of War. Sebelum Li Dong menunjukkan keterampilan medis yang brilian, dan dia membawa jarum ajaib Tai, ini seharusnya menjadi alasan yang membuat lelaki tua itu memperhatikannya. Dan sekarang saya mengajak diri saya untuk makan siang. Dari sini terlihat bahwa orang tua itu sangat ingin mempromosikan pengobatan China. Ide yang sangat murni. Oke, aku akan lulus sekarang. Petik 2. Li Dong tersenyum. Bukanlah suatu hak istimewa bahwa setiap orang dapat meminta Menteri Kesehatan secara pribadi mengundang makan malam. Li Dong membuat posisinya sangat jelas. Dalam hidup, dia hanyalah seorang dokter biasa. Dia tidak pernah bangga pada dirinya sendiri sebagai dewa perang, sebaliknya, dia bangga pada dirinya sendiri sebagai seorang tabib. Setelah menutup telepon, Li Dong membuat pengemudi menoleh dan menuju alamat yang diberikan oleh sekretaris Du. Ketika dia tiba di sebuah restoran hotel, Li Dong turun dari mobil dan melihat Du Fei menunggu di pintu. Sebagai sekretaris Menteri Liang, Du Fei dapat dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas tinggi. Bahkan jika Direktur Departemen Kesehatan di beberapa tempat memasuki Beijing, dia masih perlu makan dan mengatur dirinya sendiri. Namun, hari ini dia sedang menunggu seorang pria muda di pintu masuk restoran hotel. Namun, Du Fei sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Karena dia tahu bahwa pemuda bernama Li Dong ini akan menjadi sosok terpenting ilmuwan medis Huaxia dalam waktu dekat. Selain itu, dia masih meminta pihak lain, sehingga dia berpikir bahwa dia harus bekerja keras untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak lain. Saudara Du, beraninya kamu mengganggumu untuk datang dan menemuinya secara langsung. Aku bisa menemukannya sendiri. Petik 2. Li Dong sedikit terkejut melihat Du Fei menunggu di pintu. Jangan meremehkan sekretaris di sebelah pemimpin setiap saat. Kadang-kadang mereka adalah juru bicara pemimpin, siapapun yang menyinggung dia sama dengan menyinggung pemimpin, dan mereka harus diperlakukan dengan hati-hati. Li Dong menginginkan pengembangan pengobatan Tiongkok, tetapi Kementerian Kesehatan tidak dapat menghindarinya. Bahkan jika dia, sebagai dewa perang, ingin melintasi Kementerian Kesehatan, itu sulit, karena ini bukan di bawah yurisdiksinya. Selain itu, usia Du Fei lebih tua dari Li Dong, dan Li Dong merasa sedikit kasihan padanya untuk berdiri di pintu untuk menyambutnya. Melihat permintaan maaf Li Dong, Du Fei tertawa, dan merasa bahwa Li Dong tidak sombong atau terburu-buru, dan bahwa dia adalah teman yang pantas untuk dibuat. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Li Dong, dan berkata sambil tersenyum. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Tidak berlebihan bagimu untuk memanggilku kakak laki-laki. Karena kamu adalah saudara laki-lakiku, kamu tidak perlu menjadi begitu produktif. Petik 2. Menteri takut kamu tidak dapat menemukan tempat, jadi biarkan aku menunggumu di pintu sebentar, ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui menteri. Petik 2. Pemimpin memiliki jadwal yang sangat padat hari ini, jadi aku hanya bisa melihatmu saat makan malam. Petik 2. Menteri sudah datang lebih awal. Li Dong sedikit terkejut. Anda tahu, pemimpin biasa tidak akan datang lebih awal, sehingga mereka dapat menunjukkan identitasnya. Ya, saya akan minum teh di dalamnya, tapi tidak apa-apa. Menteri terbiasa datang lebih awal dan biasanya tidak membiarkan orang lain menunggunya. Petik 2. Du Fei tersenyum. Bab 1097. Segera, di bawah kepemimpinan Du Fei, Li Dong datang ke posisi jendela di restoran hotel. Dia tidak memilih kotak, tetapi kursi biasa, yang membuat Li Dong merasa nyaman dengan Menteri Liang. Saya melihat seorang lelaki tua duduk di kursi. Pria tua ini, mengenakan jubah biru laut, terlihat agak tua dalam gaya, dengan rambut pendek dan wajah heroik, membuat orang merasa tidak marah dan gengsi. Dia duduk di sana minum teh,
memegang koran di tangannya, dan melihat dengan penuh perhatian. Melihat Li Dong dan Du Fei datang, Menteri Liang meletakkan koran di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya Liang Qian, Anda Li Dong, kan? Selamat siang." "Selamat siang, Menteri, saya Li Dong, maaf membuat Anda menunggu." Li Dong tersenyum. "Tidak apa-apa, memanggilmu tiba-tiba, aku harus mengatakan bahwa aku minta maaf, kuharap itu tidak menunda waktumu." Petik 2. Liang Qian tersenyum dan menunjuk ke kursi seberang, "Ayo, duduk." Mendengar ini, Du Fei bergegas untuk membantu menarik kursi, dan kemudian menyapa pelayan untuk datang memesan makanan, dan kemudian berjalan ke meja ke samping untuk makan sendirian. Liang Qian menuangkan secangkir teh untuk Li Dong sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Awalnya, saya ingin berbicara dengan Anda pagi ini, tetapi saya takut mengganggu mimpi Anda, jadi saya mengatur waktu untuk makan siang. Saya juga punya waktu saat ini. Waktu lain terlalu sibuk." Petik 2. Menteri telah bekerja keras. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Sekilas dia bisa tahu bahwa rambut Menteri Liang beruban dan kerutan di wajahnya sangat dalam. Dia seharusnya berusia sekitar 70 tahun. Pada usia ini, dia seharusnya menghabiskan hidupnya di rumah, tetapi dia bekerja siang dan malam, mencari masa depan untuk pengobatan Tiongkok dan untuk kesejahteraan rakyat, itu sangat sulit. Ini benar-benar orang tua yang terhormat. Tidak apa-apa untuk bekerja keras. Petik 2. Liang Qian melambaikan tangannya, "Hanya saja, melihat status quo pengobatan Tiongkok, orang tua saya cemas. Selama bertahun-tahun, saya telah memikirkan cara untuk membuat orang Tiongkok mempercayai pengobatan Tiongkok, sehingga pengobatan Tiongkok dapat menjadi lebih baik. Pengembangan, tetapi tidak ada cara." Petik 2. Dampak pengobatan Barat benar-benar terlalu kuat. Setiap kali saya mencoba mengubah status quo, saya tidak mendapatkan hasil. Saat ini, pengobatan Tiongkok membuat orang merasa bahwa lumpur tidak dapat membantu tembok, dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Petik 2. Dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Karena dia sudah sangat tua, dan dia tidak punya banyak waktu untuk bertahan di posisi ini. Setelah pensiun, ia tidak bisa lagi mendukung pengobatan Tiongkok, bahkan pengobatan Tiongkok semakin sulit berkembang. Untungnya, Li Dong muncul saat ini. Biarkan dia melihat harapan. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk melihat Li Dong. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan pemuda bernama Li Dong ini tentang pengobatan Tiongkok. Dia ingin tahu seberapa besar tekad pemuda bernama Li Dong ini untuk mengembangkan pengobatan Tiongkok. Mendengar apa yang dia katakan, Li Dong mengangguk dan setuju. Ya, saat ini, pengobatan Tiongkok lemah, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dalam bahaya. Pada saat ini, generasi saya harus bekerja sama untuk menemukan cara untuk menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Tetapi apa yang dilakukan semua orang sekarang? Saya telah melihat banyak pertemuan pertukaran. Yang disebut dokter China itu penuh dengan omong kosong sepanjang hari. Mereka hanya akan sensasional, meneliti beberapa hal yang tidak konsisten, dan mengadakan pertemuan pertukaran seperti itu hanya membuang-buang waktu. Petik 2. Liang Qian tidak menyangka Li Dong begitu lugas saat berbicara. Tapi dia tidak marah, tapi tertawa. Kata baik, terus bicara. Petik 2. Li Dong merenung sejenak dan melanjutkan, "Menurut pendapat saya, pengobatan Tiongkok sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana, satu dingin dan satu panas, satu sebab dan satu akibat." Petik 2. Selama Anda memahami aturannya, mudah dipelajari. Hanya saja para dokter Tiongkok saat ini hanya akan memperumit dan memperdalam prinsip-prinsip sederhana seperti itu. Pada akhirnya, bahkan mereka sendiri tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan. Jika demikian, bagaimana orang-orang bisa mengerti? Dan bagaimana pengobatan Tiongkok bisa dipopulerkan? Kata-katanya sangat dingin dan tajam. Apalagi memukul paku di kepala secara langsung mengungkap fenomena gelap di bidang medis Tiongkok saat ini dan kesalahpahaman yang telah dimasuki bidang medis Tiongkok.
Liang Qian sedikit terkejut, tetapi senyum di matanya semakin dalam. Benar saja, benar melihat Li Dong hari ini. Bab 1098. Pemuda ini benar-benar tidak mengecewakan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu dengan banyak dokter Tiongkok yang berbakat, tetapi ketika orang-orang itu menghadapinya, mereka tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu dengan berani. Tapi segala macam sanjungan. Hanya pemuda di depannya, di depan wajahnya, yang berani mengatakan hal-hal ini dengan berani. Dan itulah yang ingin didengar Liang Qian. Jarang kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Petik 2. Liang Qian mengagumi, jika orang lain memiliki pemikiran seperti Anda, bagaimana pengobatan Tiongkok bisa menurun sedemikian rupa? Menteri kewalahan. Saya hanya mengatakan sesuatu yang saya pikirkan. Hal-hal ini tidak hanya saya ketahui. Saya bisa mengerti dengan sedikit perhatian. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, hanya saja, selama bertahun-tahun, tidak ada yang datang untuk membuka baju baru kaisar. Petik 2. Arti kata-katanya tentatif. Jika Liang Qian bisa menerimanya, maka dia bisa menjadi pemimpin yang meminjam darinya di masa depan. Dan jika Liang Qian tidak mau menjawab, mungkin akan ada banyak perlawanan di masa depan. Liang Qian mengangguk dan menghela nafas. Ya, alasan ini sangat jelas, tetapi tidak ada yang mau mengatakannya. Petik 2. Semua orang berpura-pura tidak tahu, dan mereka bertahan. Tidak ada yang mengakui bahwa mereka mencium bau busuk, dan lebih suka daging di toples ini terus membusuk. Petik 2. Mendengar ini, Li Dong sangat gembira. Sejujurnya, jika Liang Qian bisa menunjukkan dukungannya, sebagai menterinya, dia akan lebih banyak membantu perkembangan pengobatan Tiongkok. Dan sekarang, yang paling dibutuhkan Li Dong adalah bantuan semacam ini. Jangan khawatir, itu akan lebih baik di masa depan. Li Dong tersenyum. Ya, itu akan lebih baik di masa depan. Saya menonton video pertemuan pertukaran kuliah forum yang Anda ikuti. Keterampilan medis Anda sangat bagus. Di antara mereka, beberapa pandangan Anda membuat saya merasa lebih baik. Petik 2. Liang Qian tersenyum dan berkata, terutama, pandangan Anda tentang pendirian lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok sangat bagus. Haha. Sekarang bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Ketika kita punya waktu lain kali, mari kita bicarakan. Ayo, jangan bicarakan sekarang, ayo makan dulu. Liang Qian menyapa Li Dong, dan keduanya dengan senang hati memulai makan. Pada waktu bersamaan, Kyoto, rumah Dugu. Keluarga Dugu tidak seperti keluarga kaya itu, dengan rumah bangsawan yang luas, tetapi halaman yang tua dan sederhana. Di pintu gerbang, ada kuplet. Membaca itu baik, membajak sawah itu baik, dan belajar itu baik, memulai bisnis itu sulit, mempertahankan pekerjaan itu sulit, tidak sulit untuk mengetahui kesulitannya. Kupletnya sangat sederhana dan sangat menawan. Hal yang paling menarik adalah fontnya, satu goresan demi satu, persegi dan persegi, yang membuat orang langsung merasa nyaman. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang berjalan cepat menuju rumah. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya, seolah-olah sesuatu yang serius telah terjadi. Bab 1099. Melewati sepotong rumput dan melewati dua hamparan bunga kecil berdampingan, pria parubaya itu sampai di satu halaman di halaman belakang. Dua perawat khusus setengah baya berpakaian putih duduk di kursi kecil di pintu untuk berjemur di bawah sinar matahari. Ketika mereka melihat pria itu datang, mereka segera berdiri dan menyapa. Pria parubaya itu mengabaikan mereka, langsung melewati teras, dan datang ke sebuah ruangan yang didekorasi secara sederhana. Di luar ruangan, dua penjaga dengan peluru tajam berdiri. Melihat pria parubaya itu, kedua penjaga itu tidak bergerak, seolah tidak melihatnya. Pria parubaya itu mendorong pintu masuk, matanya tertarik oleh seorang lelaki tua yang berbaring di kursi roda. Pria tua itu tetap pendek beberapa inci, rambutnya memutih, dan wajahnya bersilangan dengan kerutan.
Ini adalah cincin tahunan yang ditinggalkan oleh tahun-tahun pada orang tua. Bintik-bintik penuaan tersebar di sudut mata, pipi dan bagian belakang leher dan tangannya, membuatnya terlihat agak gelap, tetapi matanya sangat cerah. Seorang pria berusia 30-an duduk di sebelah pria tua itu, membantunya memijat betisnya. Dugumo, penatua keluarga Dugu juga penatua ke-9 dari dinasti saat ini. Dan pria paruh baya ini, bernama Duguming, adalah putra tertua Dugumo. Adapun pria berusia 30-an, namanya Dugubo. Dia adalah putra tertua dari seorang pria paruh baya dan kakak tertua Duguzan. Meskipun Duguming tidak terlalu tua, dia hanya setengah baya, tetapi dia juga berada di posisi tinggi di tengah Korea, dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi penatua ke-9 di masa depan. Ayah, melihat Duguming ini masuk, Dugubo segera berdiri dan berteriak dengan hormat. Namun, Duguming mengabaikannya. Tetapi, berdebar, dia berlutut di depan Dugumo, dan dengan hormat memukul kepalanya 3 kali. Bang-bang, kepalanya membentur tanah, dan suara itu masuk ke telingaku. Dugubo tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, jadi dia bergegas ke samping. Dia tidak tahan dengan haluan ayahnya. Ayah, kamu harus menyelamatkan Zaner. Duguming berteriak sedih. Tatapan Dugumo jatuh padanya, sedikit mengernyit. Beling, apa yang terjadi? Ayah, Zaner, dia mengalami kecelakaan. Petik 2. Duguming dengan cepat berkata, hari ini dia pergi untuk menjalankan urusan Cui Jiking dan pergi ke daerah militer untuk menginterogasi orang yang melukai Cui Jiking. Akibatnya, ternyata, bagaimana hasilnya? Bab 1100. Akibatnya, orang itu, dia adalah dewa perang. Petik 2. Duguming berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, Cui Jiking telah berkolusi dengan Skynet Barat dan telah ditangkap atas tuduhan bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan. Zaner tidak tahu identitas dewa perang pada saat itu. Untuk membela Cui Jiking, dia menembak dewa perang. Direbut. Petik 2. Mendengar ini, wajah Dugumo menjadi tenang. Namun wajah Dugubo di sebelahnya berubah drastis. Apa, ayah, apa yang kamu katakan? Pengkhianatan Cui Jiking dengan musuh. Saudaranya ditangkap, berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan, tetapi juga Skynet Barat. Tuduhan ini mengerikan. Bahkan keluarga Dugu tidak tahan dengan tuduhan ini. Dugu Zan membela Cui Jiking, seorang rekan yang bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan, dan bahkan menembak dewa perang. Dua tuduhan ini, tidak peduli yang mana, sudah cukup untuk menghancurkan Dugu Zan. Kakek, kamu harus menyelamatkan saudaramu. Petik 2. Dugubo dengan cepat berkata, kami tidak tahu bahwa Cui Jiking bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan, Anda juga tahu itu. Petik 2. Masalah ini tidak boleh diselidiki oleh Komisi Distrik Militer untuk inspeksi disiplin, jika tidak, saudaraku akan hancur. Petik 2. Sebagai kakak laki-laki Dugu Zan, dia pasti tahu apa yang telah dilakukan adiknya selama ini. Selama bertahun-tahun, penatua ke-9, Dugumo, menjulang di atasnya. Keturunan keluarga Dugu tidak berani datang dan menyelidiki bahkan jika mereka melakukan terlalu banyak. Tapi kali ini berbeda. Lawannya adalah Dewa Perang. Dewa Perang Timur. Meskipun Dugubo belum pernah melihat Dewa Perang, dia sangat akrab dengan nama Dewa Perang. Itu adalah orang yang benar-benar kejam, dia tidak akan takut pada keluarga Dugu. Apa itu? Dugumo samar-samar melirik ayah dan anak itu, dan berkata dengan tenang. Langit belum jatuh. Petik 2. Mendengar ini, ayah dan anak Duguming dan Dugubo merasa sangat lega. Mereka baru ingat, ya, lelaki tua itu adalah penatua ke-9. Bahkan jika Duguzan tertangkap, selama lelaki tua itu mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika itu dari Komisi Inspeksi Disiplin Militer, dia harus menunjukkan wajahnya, kan? Selain itu, tidak ada dendam antara keluarga Dugu dan Dewa Perang, saya percaya bahwa Dewa Perang akan menyelamatkan muka, kan? Memikirkannya seperti ini,
Mereka benar-benar lega. Katakan apa adanya. Dugumo menutup matanya dan berkata dengan ringan. Ya, ayah. Duguming seharusnya, dia mengatur bahasa, dan mengatakan semua informasi yang dia terima. Pada dasarnya sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Setelah mendengarkannya, Dugumo membuka matanya lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.